dari 1 tera juga bisa. Jadi nggak akan pernah habis kapasitasnya, selalu mencukupi. Dapat mengakses dan memanfaatkan Chromebook dan sebagai jalur informasi resmi. Kalau ada info resmi tentang kebijakan yang dibuat itu langsung masuk ke email kita. Emailnya email mana? Email yang belajar ID, bukan email.com tapi email belajar ID. Nah, manfaat pertama Bapak Ibu ya, platform Merdeka Mengajar. Platform Merdeka Mengajar ini isinya apa? Disediakan produk-produk untuk penilaian siswa, perangkat ajar, pelatihan mandiri, video inspirasi, dan bukti karya siswa. Ini semua Bapak Ibu sudah menerapkan kurikulum Merdeka, asesmennya, perangkat ajarnya. Jadi kalau Bapak Ibu mau menerapkan kurikulum Merdeka tahun ini, semuanya bisa diakses dengan Merdeka Mengajar. Nah, ini penggunanya diperuntukkan bagi guru, kepala sekolah, dan tenaga kependidikan. Ya. Lalu apa itu platform Merdeka Mengajar? Platform edukasi yang membantu guru untuk mengajar dalam mengembangkan diri, berkarya lebih baik, dan menunjukkan profil pelajar Pancasila. Ini tampilan barunya. Nanti Bapak Ibu kalau sudah aktivasi akunnya akan muncul nanti di HP-nya. Jika aplikasi di HP itu Bapak Ibu jangan hanya Shopee ya, Grab atau GoFood, Gojek ya. Ada juga Merdeka Mengajar. Oh berarti ini mah HP guru nih. Beda ya Bapak Ibu ya aplikasi-aplikasi yang tampilannya. Lalu ada pelatihan mandiri. Nah, pelatihan mandiri Bapak Ibu mulai dari melihat video, topik-topiknya, mengerjakan pretest, post-test, dan seterusnya ya. Nah, pelatihan mandiri ini tentunya Bapak Ibu nanti kalau misalkan nggak paham tentang bagaimana diferensiasi pembelajaran, nggak harus ikut diklat, pergi ke mana misalkan ya, jauh dari Ranca Bali harus ke kota Bandung kan agak jauh ya Bapak Ibu, ke Kabupaten Bandung, ke Soreang. Nah, cukup Bapak Ibu pakai pelatihan mandiri. Modulnya bisa dipelajari sendiri, dinilai juga seperti itu ya. Termasuk karena implementasi kurikulum Merdeka ini yang dibiayai itu hanya sekolah penggerak, sedangkan sisanya tidak dibiayai atau tidak dianggarkan oleh pusat, maka Bapak Ibu bisa mengikuti pelatihannya secara mandiri. Ya, Bapak Ibu nanti materi ini akan di-share oleh Pak Asep, silakan Bapak Ibu pelajari ya. Ini adalah manfaat-manfaat dari platform Merdeka Mengajar. Lalu asesmen murid. Nah, bagaimana Bapak Ibu bisa? Bapak Ibu kan sudah mengikuti asesmen nasional ya. Salah satu yang diukur itu adalah literasi dan numerasi. Nah, di aplikasi ini Bapak Ibu bisa melatihkan pada siswa-siswi Bapak Ibu sambil mengecek sejauh mana kemampuan literasi numerasi anak. Sehingga dari asesmen ini akan kelihatan nih hasil asesmennya. Oh, anak ini kemampuannya di mahir, ini di dasar, ini perlu intervensi khusus, ini cakap. Kalau yang perlu intervensi berarti harus lebih intensif lagi seorang guru merancang pembelajaran, mendekati siswa supaya mereka kemampuan literasinya meningkat. Seperti ini ya Bapak Ibu. Nah, isinya apa? Paket-paket soal. Jadi soalnya sudah ada Bapak Ibu, nggak perlu repot-repot bikin soal. Bapak Ibu cukup klik, nanti share ke anak didik Bapak Ibu. Bisa di-share di WA. Nah, kalau anak didiknya sudah punya akun Belajar ID itu akan lebih mudah lagi share-nya ya Bapak Ibu. Dan akun ini tidak hanya untuk guru ya, siswa juga diharapkan mengaktifasi, termasuk siswa PAUD. Bu, gimana kalau PAUD kan nggak mungkin ya pegang HP. Nah, silahkan Bapak Ibu untuk akun siswa PAUD atau peserta didik PAUD diberikan kepada orang tuanya yang mendampingi, bukan kepada peserta didiknya. Lalu di Merdeka Mengajar juga kita bisa mengunduh berbagai jenis penilaian dan perangkat ajar. Buku teksnya, modul ajarnya semua sudah disiapkan di sini. Dan yang kedua, manajemen sumber daya sekolah. Manajemen sumber daya sekolah ini adalah platform yang disiapkan untuk pengelolaan sekolah. Pengelolaan sekolah misalkan tentang pengelolaan dana BOS, pelaporannya. Semua Bapak Ibu, khususnya sekolah penggerak itu harus menggunakan platform Siplah. Contohnya, pembelian buku Merdeka, kurikulum Merdeka itu hanya boleh dibeli melalui aplikasi Siplah. Jadi tidak bisa dengan cara yang lain. Dan
penerbit yang sudah ditentukan oleh Kemdikbud hanya 2 ya Bapak Ibu. Penggunanya ini tentu penyedianya dan sekolah pelaksana. Nah ini seperti ini tampilannya siplah ya seperti ini. Ya seperti inilah Bapak Ibu ya, kayak Shopee gitu ya. Kalau mau belanja hanya ini memang disediakan oleh Kemdikbud dengan platform siplah namanya. Kalau sudah masuk ke aplikasinya akan mudah Bapak Ibu, tidak perlu dijelaskan. Jadi saya hanya memperkenalkan saja. Lalu ini Arkas ya, bagaimana Bapak Ibu merancang ya RKS dana BOS untuk bisa disetujui, itu semuanya menggunakan satu platform Arkas. Dan ini platform Tanya BOS terkait apa permasalahan, lalu verifikasi validasi dan seterusnya tentang dana BOS. Jadi seperti ini ya Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu bisa mencobanya kalau sudah punya akun Belajar ID. Nah itu semua bisa kita akses dengan memiliki akun Belajar ID. Satu akun untuk semua. Ini contohnya, kalau jenjang SD itu nama akunnya seperti ini. Siswa ya, misalkan nama akunnya misalkan Agus @SD Belajar ID. Kalau pendidiknya, kalau gurunya guru.sd Belajar ID. Kalau tenaga kependidikan itu adalah operator ya, dan non SD operator dan kepala sekolah, admin.sd Belajar ID. Kalau SMP sudah ciri khasnya beda. Di mana untuk banjir tuh? Kalau SMA, SMK, SLB dan PAUD. Kalau yang paket PKBM itu maksudnya tadi saya pas ngobrol apa ya antum di mana untuk kali kayak untuk banjir. Kalau di sini Bapak Ibu nama akun dinas Belajar ID. Kalau kementerian seperti saya itu Didirawati @Dikbud Belajar ID. Nah, bagaimana cara mendapatkan akun Belajar ID? Akun belajar bisa didapatkan melalui operator. Makanya Pak Ibu, kami menggunakan operator hari ini supaya bisa membantu Bapak Ibu dan siswa untuk mengaktifkan akun pembelajaran. Akunnya sudah ada, tinggal Bapak Ibu unduh saja. Ya. Bagaimana caranya? Bapak Ibu pertama-tama buka laman www.data kemdikbud.id ya. Setelah itu buka data sdm.kemdikbud.id, klik tombol untuk akun, pilih studi atau vertikal. Nah untuk masuk ke sini Bapak Ibu tentunya harus punya akun, punya password kan? Nah passwordnya ya MPSN Bapak Ibu ya, akun Dapodik, gunakan akun Dapodik. Setelah itu Bapak Ibu unduh, maka akan dibuka datanya berupa user ID untuk semua guru dan semua peserta. Oh biar kan boleh aja. Nah bagaimana ini ya Bapak Ibu tampilannya saya baik apa apa yang kau kasih kabar ke siapa gitu ya. Kurang lebih seperti ini ya Bapak Ibu. Ini langsung kasapannya. Di login, nah loginnya Bapak Ibu pakai akun Dapodik, user dan passwordnya. Saya nggak punya Bapak Ibu ya. Tinggal masukkan lalu login. Nah itu Bapak Ibu akan muncul semua unduhan dalam bentuk Excel ya Bapak Ibu. Nah, saya ingin memperlihatkan dashboard ya, dashboard. Untuk yang bertanya nanti khusus ya Bapak Ibu ya. Oh ini ya. Kenapa Bapak Ibu diundang gitu ya? Kenapa yang ini yang diundang? Karena berdasarkan data yang kami peroleh dari Pusdatin, Pusat Data dan Informasi, kita coba ya perhatikan Jawa Barat. Jadi ini berlaku untuk semua guru Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu nggak menggunakan ini, Bapak Ibu akan ketinggalan kereta. Nah, akan ketinggalan Bapak Ibu, ketinggalan update informasi karena semua info melalui akun Belajar ID. Nah ini Kabupaten Bandung Bapak Ibu, jumlah akun yang terdaftar di Dapodik itu ada 776.000. Ini nampak ya di layar Bapak Ibu terlihat ada
ada 776.000 akun. Nah, jumlah akun pembelajarannya tidak boleh kan ada sekitar ini. Nah, Kemdikbud menyediakan akun belajar ID-nya 430.000. Itu sejak 2020 Bapak Ibu ya sudah disiapkan awal 2021. Yang sudah diaktifkan itu baru 56.000. Berarti masih tersisa 380.000 lagi yang harus diaktifasi Bapak Ibu di Kabupaten Bandung. Baru 13%, sisanya hampir 80% itu belum. Nah, ini bisa kelihatan misalkan di sini data sekolahnya. SDN Lebak Muncang 2 nggak akan hadir di sini karena sudah 100%. Akun yang disiapkannya 81, total yang sudah diaktifasi 81 dan 100%. Nah, Bapak Ibu yang kita undang itu yang terendah Bapak Ibu. Kita lihat ya. Nah, ini yang 00. Misalkan ini LKP ya, lembaga khusus ya, IHCT Banjaran, SMP Bakti Pemuda, SMP Plus Luna Harapan, dan seterusnya. Masih banyak, memang tidak diundang semua karena keterbatasan ya Bapak Ibu. Maksudnya semua yang masih mau itu seharusnya kita undang. Dan ini tidak hanya Kabupaten Bandung, semuanya ya. Nah, itu kurang lebih info terkini ya, seperti apa progres capaian akun di Kota Bandung. Selanjutnya saya lanjutkan dulu ke poin yang tadi. Ya, tadi kita sampai di sini. Nah, kalau mau password, lalu ada rangkuman, terus apa? Di sini ada unduh akun. Bapak Ibu klik itu unduh akun. Unduh satu peserta didik, unduh lagi yang PPK, unduh lagi yang admin. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, setelah diunduh, Bapak Ibu, operator mendistribusikan. Misalkan ini akun admin ya, kalau akun admin itu kepala sekolah, kasih ke kepala sekolah. Ini ya Pak, Agus admin SMP Belajar ID. Berarti nanti Pak Agus harus mengaktifasi. Ada passwordnya. Passwordnya nanti bisa dirubah kalau diaktifasi. Caranya bagaimana? Buka aplikasi Gmail atau Google ya Bapak Ibu ya. Masukkan usernya apa tadi? Yang tadi Agus SMP Belajar ID, ketik di sini, lalu passwordnya sudah disiapkan di Excel. Klik masuk. Lalu ganti password Bapak Ibu karena khawatir passwordnya kan sudah diketahui oleh orang lain, kita harus ganti. Jangan lupa dicatat supaya tidak. Selanjutnya aktivasi akun pembelajaran dapat dilakukan dengan kelamannya tadi Bapak Ibu masukkan ke Gmail, lalu buat sandi itu selesai. Selamat, akun pembelajaran Anda sudah aktif. Nah, sebetulnya Bapak Ibu di Kabupaten Bandung itu sudah ada kapten dan kokapten. Apa itu kapten dan kokapten? Kapten dan kokapten itu adalah yang seharusnya mendampingi Bapak Ibu atau memberikan pemecahan masalah. Kalau ada masalah, ini kenapa ya akun saya begini begitu, nah bisa tanya. Ini nama-namanya sudah ada di link ini. Nanti saya share materinya. Kalau Bapak Ibu klik itu ada muncul nama Kabupaten Bandung siapa, akunnya, emailnya, WA-nya ada. Langsung Bapak Ibu itu WA ya ke kaptennya, pendampingnya lah ya, kapten kokapten itu pendampingnya. Nah, ini progres aktif akun ya di Provinsi Jawa Barat 19%, sekarang sudah naik 23% ya. Kalau Bapak Ibu ingin melihat, cek coba di progresnya seperti apa. Ini linknya Bapak Ibu. Kalau saya sudah aktif belum ya, sudah terdaftar atau belum ya, nah itu bisa dilihat. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi satu akun untuk beragam kegiatan pembelajaran. Cara menyampaikan permasalahan bagaimana? Bapak Ibu cukup masuk ke Belajar ID, klik butuh bantuan. Nanti akan kita oleh helpdesk akan diberikan permasalahan solusi-solusinya. Itu yang terakhir Bapak Ibu, satu lagi sebelum tanya jawab. Bapak Ibu kan punya akun SIM PKB ya. Nah,
Sudah kelihatan ya Bapak Ibu ya? Panduan cara menautkan SIM PKB dengan akun belajar ID. SIM PKB itu Bapak Ibu bisa untuk PPG, untuk belajar berbagi, guru berbagi, untuk menggerak, untuk mengembangkan diri ya, pengembangan profesi guru, semuanya melalui SIM PKB. Nah, SIM PKB ini sekarang aksesnya ditautkan dengan akun belajar ID. Jadi nanti kalau tidak punya akun belajar ID akan bermasalah di SIM PKB. Makanya penting bagi guru khususnya ya mengaktifkan akun belajar ID. SIM PKB telah mengakomodir integrasi dengan layanan akun belajar, sehingga nantinya guru-guru login pada SIM PKB menggunakan akun pembelajarannya masing-masing. Akun belajar ini merupakan akun elektronik yang memuat nama akun dan akses masuk akun diterbitkan oleh Kemendikbud, digunakan oleh peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan. Di dalam membantu guru dan tenaga kependidikan untuk memanfaatkan akun belajar ID, berikut adalah langkah-langkahnya. Nah, Bapak Ibu, pastikan Bapak Ibu berada di laman ini, akun SIM PKB, ya. Setelah itu, misalkan klik tombol selengkapnya, integrasi layanan. Nah ini Bapak Ibu di dashboard itu nanti muncul integrasi layanan, klik selengkapnya. Klik selengkapnya, maka akan muncul seperti ini. Tidak tertaut, berarti akun belajar ID-nya belum tertaut dengan SIM PKB. Supaya tertaut, klik tautkan yang hijau, maka nanti otomatis akan tertaut. Selanjutnya Bapak Ibu, ketika kita login ke SIM PKB, cukup menggunakan akun belajar ID karena sudah ditautkan. Kalau mau dihapus tautannya bisa hapus, jadi tidak tertaut lagi, kembali lagi ke akun SIM PKB yang lama, itu bisa. Tapi selanjutnya Bapak Ibu, mohon semua guru yang memiliki akun SIM PKB mohon ditautkan usernya itu dengan akun belajar ID, sehingga hanya satu akun ya untuk semua platform pendidikan, yaitu akun belajar ID. Demikian Bapak Ibu, tentunya sangat singkat. Nanti silahkan Bapak Ibu, media ini kita buka supaya Bapak Ibu bisa menyampaikan permasalahan atau pertanyaan, belum paham apa itu akun, bagaimana aktivasi, kita fasilitasi hari ini ya. Nah, yang saya persilahkan Bapak Ibu yang akan menyampaikan pertanyaan atau apapun, raise hand. Caranya Bapak Ibu di Zoom-nya itu ada reaction, klik raise hand ya, tangan diangkat seperti itu supaya kelihatan. Nanti kita coba pecahkan satu persatu, kita sharing ya, tidak hanya dari saya, mungkin ada dari operator lain yang sudah berbicara. Jangan lupa sambil menunggu Bapak Ibu mengisi daftar hadir ya, daftar hadir. Ya Bu Is, kenapa Bu? Bu